Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang kerangka karangan. Materi yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Jadi pembahasan yang pertama itu adalah pengertian outline, karangan, dan kerangka karangan. Yang pertama adalah pengertian outline. Outline itu menurut bahasa adalah kerangka, garis besar, atau guratan dari suatu karya ilmiah. Jadi outline ini merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan dibuat, yang merupakan ide-ide dari si penulis secara sistematis, logis, jelas, dan teratur. Yang kedua adalah pengertian karangan. Karangan ini merupakan karya tulis dari seseorang untuk mengungkapkan suatu gagasan yang akan disampaikan melalui bahasa kepada pembaca untuk dipahami. 5 jenis karangan yang umum dijumpai di kehidupan sehari-hari itu seperti narasi, deskripsi, teks eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Yang ketiga adalah pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan ini yang belum final disebut outline sementara, sedangkan kerangka karangan yang sudah tersusun rapi dan lengkap disebut outline final. Kerangka karangan ini merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang dibahas secara sistematis. Kerangka karangan ini dapat juga didefinisikan sebagai suatu metode dalam pembuatan karya, di mana topiknya ini akan dipecah ke dalam sub-sub topik dan mungkin bisa dipecah lagi ke dalam sub-sub topik yang lebih terperinci. Pembahasan yang kedua adalah tentang manfaat kerangka karangan. Kerangka karangan memiliki manfaat sebagai yang pertama adalah untuk menyusun karangan secara teratur. Kerangka karangan ini bisa membantu penulis untuk melihat gagasan-gagasan dalam sekilas pandang sehingga dapat dipastikan apakah susunan karya tersebut ada hubungan timbal baliknya atau sudah tepat dengan judul yang dibuat. Yang kedua adalah memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Setiap tulisan dikembangkan menuju ke satu klimaks tertentu. Namun, sebelum mencapai klimaks dari seluruh karangan itu, terdapat sejumlah bagian yang berbeda-beda kepentingan terhadap klimaks utama tadi. Jadi, supaya pembaca dapat terpikat secara terus-menerus terhadap karya yang dibuat. Yang ketiga adalah untuk menyusun karangan secara teratur. Kerangka karangan dapat membantu penulis untuk melihat gagasan-gagasan dalam sekilas pandang sehingga dapat dipastikan apakah susunan dan hubungan timbal balik antara gagasan itu sudah tepat atau belum. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari penggarapan topik 2 kali atau lebih. Karena penggarapan topik yang dibuat sampai 2 kali atau lebih ini tidak perlu, karena hanya akan membawa efek yang tidak menguntungkan. Misalnya, bila penulis tidak sadar bahwa topiknya itu sama pada bagian terdahulu atau bahkan bertentangan dengan yang lain, hal demikian tidak dapat diterima. Kalau memang tidak dapat dihindari, maka penulis harus menetapkan pada bagian mana topiknya harus diuraikan, sedangkan di bagian lain cukup dengan menunjuk kepada bagian yang dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintas Karina. Di sini saya akan menjelaskan 2 materi, yaitu yang pertama syarat kerangka karangan yang baik dan yang kedua yaitu pola organisasi kerangka karangan. Yang pertama yaitu syarat kerangka karangan yang baik. Untuk memenuhi kriteria kerangka karangan yang baik, sebuah kerangka karangan harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama yaitu tesis atau pengungkapan maksud harus jelas. Dan yang kedua, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Yang ketiga, tiap unit harus mengandung satu gagasan. Yang keempat, harus menggunakan simbol yang konsisten. Dan materi yang kedua yaitu pola organisasi kerangka karangan. Secara garis besar, organisasi karangan dibagi menjadi 2, yaitu pola alamiah dan pola logis. Berikut akan dijelaskan pola organisasi kerangka karangan. Yang pertama yaitu pola alamiah. Pola alamiah adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan yang sesuai dengan keadaan nyata
dan disebut pola alamiah karena memakai pendekatan berdasarkan faktor alamiah pada dimensi kehidupan manusia. Pola alamiah mengikuti dimensi alam yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Berikut penjelasannya yaitu A. Kronologis atau waktu, yaitu urutan yang didasarkan pada runtutan peristiwa atau tahapan-tahapan kejadian sesuatu, yang dimana hal ini biasanya kurang menarik minat pembaca. B. Urutan ruang atau spesial. Urutan ini mempunyai kaitan yang erat dengan urutan waktu. Urutan ini biasanya digunakan pada tulisan-tulisan yang bersifat deskriptif. C. Topik yang ada. Sebuah peristiwa sudah dikenal dengan bagian-bagian tertentu. Untuk menggambarkan hal tersebut secara lengkap, maka harus menjelaskan bagian karangan secara lengkap, tanpa mempermasalahkan bagian mana yang lebih penting atau tanpa memberi tanggapan atas bagian itu. Yang kedua yaitu pola logis. Dinamakan pola logis karena menggunakan pendekatan yang didasarkan pola pikir atau jalan berpikir manusia yang mengamati sesuatu menggunakan logika. Pola logis dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, klimaks dan antiklimaks. Klimaks dan antiklimaks muncul sebagai tanggapan penulis yang berpendirian bahwa posisi tertentu dari suatu rangkaian. Yang kedua yaitu urutan kausal. Urutan ini mencakup 2 pola, yaitu urutan dari sebab akibat dan dari akibat ke sebab. Dan yang ketiga yaitu urutan pemecahan masalah. Urutan ini terdiri dari deskripsi mengenai peristiwa atau persoalan yang terjadi dan pada akhirnya menjelaskan tentang jalan keluar permasalahan tersebut. Yang keempat yaitu urutan umum khusus. Dimulai dari pembahasan topik secara menyeluruh atau umum, lalu dilanjutkan pembahasan secara terperinci atau khusus. Yang kelima yaitu urutan familiaritas. Urutan ini dimulai dari membahas sesuatu yang sudah dikenal banyak orang ke sesuatu yang belum banyak dikenal. Dan yang keenam yaitu urutan akseptabilitas. Urutan ini mirip dengan urutan sebelumnya. Jika urutan familiaritas mempersoalkan apakah suatu masalah sudah dikenal atau tidak oleh pembaca, maka akseptabilitas mempermasalahkan apakah sesuatu dapat diterima oleh pembaca atau tidak. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Berikut ini terdapat langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Itu 1. Menentukan tema dan judul. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Sedangkan yang dimaksud dengan judul adalah kepala karangan. Berikut adalah syarat judul yang baik. 1. Harus berkaitan atau relevan dengan tema yang diangkat. 2. Dapat menimbulkan rasa penasaran pembaca terhadap isi buku atau karangan. 3. Harus singkat, dalam artian tidak boleh menggunakan kalimat atau frasa yang panjang. Yang terakhir yaitu tidak provokatif. Langkah yang nomor 2 yaitu mengumpulkan bahan. Setelah menemukan tema dan judul karangan, selanjutnya adalah mengumpulkan bahan. Sebelum memulai menulis, penulis harus mengumpulkan bahan terlebih dahulu. Penulis juga memperhatikan mana ide yang sebaiknya dipakai atau yang tidak perlu karena tidak sesuai dengan tema karya. 3. Yaitu menyeleksi bahan. Kita perlu menyeleksi bahan yang sesuai dengan tema pembahasan agar tidak terlalu abstrak. Polanya melalui klarifikasi tingkat kepentingan bahan yang telah dikumpulkan dengan sistematis dan teliti. Yang 4 yaitu membuat kerangka. Setelah memiliki bekal untuk membuat suatu karangan, selanjutnya adalah menguraikan tiap topik atau masalah agar menjadi pembahasan yang lebih fokus pada suatu judul. Berikut tahapan dalam menyusun kerangka karangan. 1. Yaitu mencatat gagasan. 2. Mengatur urutan gagasan. 3. Memeriksa kembali yang diatur dalam bab dan subbab. Yang terakhir yaitu membuat kerangka yang lebih terperinci. Langkah yang nomor 5 yaitu mengembangkan kerangka karangan. Proses pengembangan karangan tergantung pada penguasaan penulis terhadap materi yang hendak ditulis. Jika dapat menguasai materi dengan baik, maka permasalahan dapat diselesaikan secara mengalir dan kreatif. Pengembangan kerangka harus sistematis dan terarah. Alur pengembangannya juga harus diatur dengan teliti dan cermat.